Halo sahabat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu memberikan informasi terkini, analisis tajam, dan fakta-fakta menarik seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola internasional dan perkembangan tim nasional Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu perjalanan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan bagaimana langkah mereka ternyata bisa berdampak langsung terhadap peluang timnas Indonesia di babak keempat. Selain itu, kita juga akan mengulas bagaimana dinamika internal di tubuh Federasi Irak bisa membuka peluang tersendiri bagi skuad Garuda yang kini diasuh oleh Patrick Kluivert. Mari kita mulai pembahasan lengkapnya. Kisah ini bermula dari keputusan mengejutkan yang diambil oleh Presiden Federasi Sepak Bola Irak, Adnan Dirjal. Ia baru-baru ini mengeluarkan arahan tegas yang melarang staf teknis, pelatih, hingga para pemain Irak untuk mengeluarkan pernyataan negatif, khususnya yang berhubungan dengan Arab Saudi. Langkah ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Wakil Presiden Federasi Irak, Yanis Mahmud, dianggap telah mengeluarkan komentar provokatif yang menyinggung Arab Saudi. Pernyataan itu memicu reaksi tidak hanya dari publik sepak bola, tetapi juga dianggap berpotensi mengganggu stabilitas tim di tengah persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Adnan Dirjal, yang juga menjabat sebagai pengawas tim, langsung mengadakan serangkaian pertemuan penting. Ia duduk bersama staf teknis, pelatih kepala Graham Arnold, serta tim media federasi untuk membicarakan langkah strategis. Inti dari arahan ini sederhana namun tegas. Semua pernyataan dari pihak tim Irak harus lebih dulu melalui kontrol resmi. Artinya, tidak ada lagi ucapan spontan dari pemain atau pelatih yang bisa keluar tanpa persetujuan koordinator media tim. Konferensi pers resmi menjadi satu-satunya jalur komunikasi, dan bahkan dalam momen tersebut, setiap kalimat sudah harus dipilih, dan disesuaikan dengan kepentingan federasi. Alasan utama kebijakan ini tentu demi menjaga integritas tim, citra federasi, dan hubungan baik dengan negara lain, khususnya Arab Saudi yang juga akan menjadi lawan mereka di grup. Irak tidak ingin mengulang insiden seperti yang terjadi pada Piala Teluk di Kuwait, di mana komentar-komentar yang tidak terkendali justru memperburuk situasi dan mengalihkan fokus dari performa di lapangan. Karena itu, kini semua awak media yang ingin meliput aktivitas tim Irak pun dibatasi. Mereka hanya diperbolehkan meliput sesi latihan selama 15 menit pertama, itu pun sebelum latihan dimulai penuh. Setelah itu, semua aktivitas tertutup rapat. Kebijakan ini menandakan satu hal, Irak sedang berada dalam fase penuh kehati-hatian. Mereka tidak ingin urusan di luar lapangan merusak konsentrasi tim. Dan menariknya, langkah ini justru membuka ruang spekulasi. Apakah Federasi Irak sebenarnya merasa ada tekanan besar menjelang laga-laga penting, termasuk melawan Indonesia? Ataukah mereka memang ingin benar-benar mensterilkan atmosfer agar tidak ada gangguan psikologis bagi pemain? Apapun itu, jelas bahwa mereka sedang mempersiapkan diri dengan cara yang sangat berbeda. Mari kita geser fokus sedikit. Timnas Irak akan menghadapi dua laga besar di bulan Oktober tahun 2025. Yaitu melawan Indonesia pada tanggal 11, kemudian melawan Arab Saudi pada tanggal ke-14. Dua pertandingan ini bisa jadi penentu posisi Irak di grup. Sistem kualifikasi zona Asia kali ini memang sangat ketat. Hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up masih harus berjuang lagi di babak kelima. Bagi tim yang terpuruk di dasar klasemen, pintu menuju Piala Dunia akan tertutup rapat. Inilah yang membuat duel Irak melawan Indonesia menjadi sangat menarik. Indonesia, yang kini berada di bawah asuhan Patrick Kluivert, punya ambisi besar. Setelah sekian lama bermimpi, kini Piala Dunia 2026 menjadi target nyata. Kehadiran Kluivert bukan hanya memberi sentuhan Eropa dalam taktik, tetapi juga membawa semangat baru bagi skuad Garuda. Namun, perjalanan tentu tidak mudah. Lawan-lawan yang dihadapi di grup ini adalah raksasa Asia yang sudah berpengalaman di level tertinggi. Jika kita kilas balik, Irak adalah tim dengan tradisi kuat di kawasan Asia. Mereka pernah menjuarai Piala Asia 2007 dan punya reputasi sebagai tim dengan semangat juang tinggi. Namun, di balik itu, Irak juga sering dilanda dinamika internal, baik dari sisi politik, federasi, maupun hubungan antar pemain.
Hal inilah yang terkadang membuat mereka tidak konsisten. Dalam konteks ini, kebijakan Anandirjal bisa dibaca sebagai bentuk antisipasi agar faktor non-teknis tidak lagi menjadi penghambat. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Publik tentu berharap banyak pada tangan dingin Patrick Kluivert. Mantan striker legendaris Barcelona dan Belanda ini dipercaya bisa membawa timnas Indonesia tampil lebih disiplin, modern, dan berani melawan tim-tim besar. Kluivert juga membawa filosofi bahwa di level kualifikasi, tidak ada gunanya bermain indah tanpa hasil. Yang terpenting adalah menang. Entah itu dengan skor tipis, entah itu dengan strategi pragmatis, yang terpenting adalah 3 poin. Kita bisa bayangkan betapa krusialnya laga Indonesia melawan Irak. Pertandingan ini bisa jadi pembuka jalan. Jika Indonesia mampu mencuri kemenangan atau setidaknya hasil imbang, mental para pemain akan terdongkrak tinggi menjelang laga berikutnya melawan Arab Saudi. Sebaliknya, jika kalah telak, tentu beban psikologis bisa sangat berat. Yang menarik, kebijakan Federasi Irak yang membatasi pernyataan publik ini justru bisa menjadi tekanan tersendiri bagi pemain mereka. Bayangkan, setiap kata yang keluar harus dipantau, setiap komentar harus disensor. Situasi seperti ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan beban mental. Pemain bisa jadi terlalu berhati-hati, sehingga kehilangan spontanitas dan ekspresi di luar lapangan. Sebaliknya, Indonesia yang lebih lepas, dengan publik yang mendukung penuh, bisa tampil tanpa beban. Mari kita lihat juga lawan lainnya, yaitu Arab Saudi. Tim ini jelas salah satu raksasa Asia yang tidak bisa dianggap enteng. Mereka punya sejarah panjang tampil di Piala Dunia, bahkan sempat mengejutkan dunia dengan mengalahkan Argentina di fase grup Piala Dunia 2022 di Qatar. Artinya, level mereka berada jauh di atas. Bagi Indonesia, melawan Arab Saudi adalah tantangan super berat. Namun, sepak bola selalu punya kejutan. Jika kita menilik sejarah, tim kecil pun bisa menjungkalkan tim besar dengan strategi tepat dan semangat juang luar biasa. Kembali ke Irak, federasi mereka jelas tidak ingin memperburuk hubungan diplomatis dengan Arab Saudi. Dalam sepak bola modern, faktor politik dan hubungan antar negara seringkali berpengaruh besar. Jika Federasi Irak terlalu sering melontarkan komentar negatif, hal itu bisa berimbas pada hubungan dengan FC, wasit, bahkan atmosfer pertandingan. Karena itulah Anandirjal memilih jalan aman. Ia tidak ingin ada satupun komentar yang bisa dijadikan bahan kontroversi. Pertanyaannya, apakah langkah ini justru membuat Irak lebih kuat atau malah lebih rapuh? Jika pemain bisa memahami maksud dari aturan ini, maka mereka akan fokus penuh ke lapangan tanpa terdistraksi isu luar. Tetapi jika aturan ini dianggap terlalu mengekang, maka bisa saja menimbulkan gesekan internal. Apalagi jika ada pemain atau pelatih yang merasa kebebasan berbicaranya dirampas. Situasi seperti ini bisa menjadi bom waktu yang meledak di momen penting. Di sisi lain, Patrick Kluivert sedang membangun identitas baru bagi timnas Indonesia. Ia menekankan pada mental juara, bukan sekadar peserta. Indonesia tidak boleh hanya puas sampai di babak keempat. Targetnya jelas, lolos ke Piala Dunia ke 2026. Untuk itu, Kluivert harus menanamkan kepercayaan diri bahwa Indonesia bisa menyaingi Irak, bahkan Arab Saudi sekalipun. Kuncinya adalah disiplin taktik, organisasi permainan yang rapi, dan semangat pantang menyerah. Jika kita melihat tren sepak bola Asia, banyak tim yang dulu dianggap lemah kini mampu mengejutkan. Jepang, Korea Selatan, bahkan negara-negara Asia Tengah kini bisa bersaing dengan tim elit dunia. Indonesia pun punya peluang jika bisa memaksimalkan generasi emas yang kini mulai terbentuk. Pemain-pemain muda yang tampil di liga luar negeri, ditambah naturalisasi pemain berkualitas, bisa menjadi senjata. Jangan lupakan juga faktor supporter. Timnas Indonesia dikenal dengan basis pendukung fanatik yang selalu memenuhi stadion, baik di kandang maupun tandang. Dukungan ini bisa menjadi energi tambahan. Sementara Irak yang datang dengan tekanan internal bisa saja kehilangan fokus jika menghadapi atmosfer luar biasa dari ribuan supporter Garuda. Oleh karena itu, laga Indonesia versus Irak pada 11 Oktober tahun 2025 bisa kita sebut sebagai pertandingan kunci. Jika Indonesia menang, peluang untuk merebut posisi juara grup tetap terbuka. Jika hanya imbang, peluang masih terjaga.
Tetapi jika kalah, maka jalan akan semakin terjal. Pertandingan 3 hari setelahnya melawan Arab Saudi pun akan menjadi ujian mental yang luar biasa berat. Pada akhirnya, sepak bola bukan hanya soal strategi di lapangan, tetapi juga bagaimana federasi mengelola situasi. Irak memilih jalan hati-hati dengan membungkam suara-suara yang berpotensi kontroversial. Sementara Indonesia justru sedang berada di jalur optimisme, mencoba membuktikan diri di panggung besar. Sahabat Cek Fakta, kita tentu berharap timnas Indonesia bisa memanfaatkan setiap celah, termasuk memanfaatkan situasi internal lawan. Sepak bola adalah permainan momentum. Sedikit saja lawan terganggu, kita bisa mengambil keuntungan. Dan inilah kesempatan emas yang harus dimaksimalkan. Tidak ada yang mustahil di dunia sepak bola. Mari kita nantikan bersama apakah skuad Garuda di bawah Patrick Kluivert bisa menjawab harapan besar bangsa ini. Apakah kita bisa mencatat sejarah baru dengan melangkah lebih jauh menuju Piala Dunia 2026? Jawabannya akan kita lihat di lapangan hijau nanti. Itulah tadi pembahasan panjang mengenai dinamika Irak jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bagaimana hal itu bisa berdampak pada perjalanan timnas Indonesia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel Cek Fakta dengan cara like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat memberikan informasi menarik dan terpercaya untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam olahraga.